Halo guys, saya Inneke Salsabila dari kelompok 6 mau menjelaskan tentang Kabinet Ali Sastro-Midjojo II. Kabinet Ali Sastro-Midjojo II seringkali disebut dengan Kabinet Ali Roem Idham. Kabinet Ali Roem Idham adalah kabinet pemerintahan Indonesia pemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kabinet ini diumumkan pada tanggal 20 Maret 1956 dan bertugas sejak 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahi pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisasi antara PNI, Masyumi, dan NU. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye. Hai guys, perkenalkan nama aku Chelsea April Farezi dari kelompok 6 tentang Kabinet Ali Sastro-Midjojo II. Di sini aku mau ngasih tahu kalian siapa aja sih tokoh-tokoh di Kabinet Ali Sastro-Midjojo II. Yang paling penting, yang paling utama adalah Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, dan Perdana Menteri yaitu Ali Sastro-Midjojo sendiri, dan Perdana Menteri satunya adalah Muhammad Roem, Menteri Perdana duanya adalah Idham Char. Seperti video sebelumnya yang dibahas oleh Yunike yang biasa disebut Ali Sastro-Midjojo Idham Roem begitu. Dan ada susunan-susunan menteri sebagai berikut. Ada 22 menteri di Kabinet Ali Sastro-Midjojo II. Tapi aku di sini nggak akan sebutin satu-satu karena videonya bakal kepanjangan. Masih ada materi-materi selanjutnya yang akan dibahas oleh teman-teman aku. Aku bakal sebutin 5 menteri aja. Yang pertama Menteri Luar Negeri yaitu Roslan Abdul Ghani, yang kedua Menteri Dalam Negeri Soenarjo, yang ketiga Menteri Pertahanan Ali Sastro-Midjojo, yang keempat Menteri Kehakiman Muljanto, yang kelima Menteri Penerangan Soebdijo. Kalian bisa cari yang lainnya, menteri-menteri yang lainnya di Google atau di sejarah lainnya. Segitu aja yang bisa aku kasih tahu ke kalian karena kebanyakan kalau aku harus nyebutin 22 menterinya. Maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih, bye bye. Tahun Kabinet Ali Sastro-Midjojo II. Kabinet ini diumumkan pada 20 Maret 1956 dan mulai bertugas sejak 24 Maret 1956 hingga pada 14 Maret 1957. Kabinet ini menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Selanjutnya ada program dari Kabinet Ali Sastro-Midjojo II. Menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB secara unilateral baik formil maupun material, dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibatnya Irian Barat. Meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat berdasarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan atau anti-kolonialisme di dunia internasional. Membentuk Provinsi Irian Barat Keamanan. Memulihkan dan menjaga keamanan dalam negeri yang dikacaukan oleh gerombolan-gerombolan ilegal yang memberontak terhadap negara dengan nama apapun juga mereka menamakan dirinya. Menyempurnakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara, terutama dalam tindakan-tindakan pemulihan keamanan, perekonomian, dan keuangan. Sekian, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Halo, saya Sipa. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberhasilan Kabinet Ali Sastro-Midjojo II. Yang pertama yaitu membatalkan perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar. Dengan pendapat dukungan secara penuh dari Presiden Soekarno, Kabinet Ali Sastro-Midjojo II dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Investment. Hasilnya bisa dilihat dari keberhasilan pembatalan semua perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar.
Perjanjian KMB tersebut kemudian dibatalkan secara unilateral atau sepihak. Kabinet Ali Sastro Midjojo II juga mengadakan tindakan khusus dengan tujuan menampung akibat pembatalan perjanjian KMB atau konferensi meja bundar. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 keberhasilan selama Kabinet Ali Sastro Midjojo II menjabat. Selanjutnya adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini berhubungan dengan perkembangan ketatanegaraan, di mana undang-undang tentang pokok pemerintahan daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan perlu diperbaharui sesuai negara kesatuan. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 1957 dengan 9 bab dan 76 pasal serta 58 halaman yang di dalamnya mengatur poin-poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembagian wilayah RI dalam daerah Suantara, yang kedua bentuk dan susunan pemerintahan daerah, yang ketiga sidang dan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang keempat kekuasaan, tugas serta kewajiban pemerintahan daerah, yang kelima yaitu sekretaris dan pegawai daerah, yang keenam keuangan daerah, dan yang terakhir ketujuh pengawasan terhadap daerah. Mungkin sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmala dari kelompok 6 Kabinet Ali Sastro Midjojo II. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masa akhir Kabinet Ali Sastro Midjojo II. Pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastro Midjojo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Akhirnya kabinet ini jatuh dan Presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama Kabinet Karya dan Juanda sebagai Perdana Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.